Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Rini. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai biopsikologi bangun dan tidur. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alsira Anissa Azhara dengan NIM 11, Amir Abdullah dengan NIM 14, Aulia Endah Fitriani dengan NIM 27, dan yang terakhir Aura Dian Parasari dengan NIM 28. Pada pembahasan kali ini, kami mengambil beberapa poin pembahasan, diantaranya yang pertama adalah ritme bangun dan tidur, selanjutnya tahapan tidur dan mekanisme otak, selanjutnya mekanisme otak dalam kesadaran, gairah, dan tidur, kenapa tidur, kenapa REM, dan kenapa mimpi, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan tidur. Bersama saya Aura Dian Parasari dengan NIM G02100028. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ritme bangun dan tidur. Tubuh manusia memiliki ritme bangun dan tidurnya sendiri. Psikolog era terdahulu sangat menentang akan pemikiran tersebut. Namun penelitian yang dilakukan oleh Katie Richter pada tahun 1922 menyatakan bahwa tubuh manusia memiliki siklus aktif tidak aktifnya sendiri, tetapi memerlukan penelitian lebih lanjut untuk benar-benar membuktikan kebenaran tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai ritme endogen. Makhluk hidup membutuhkan antisipasi terhadap perubahan lingkungan yang mereka tinggali. Contohnya seperti burung yang akan melakukan migrasi menuju rumah musim dingin mereka sebelum daerah yang mereka tinggali menjadi terlalu dingin. Nah, kesiapan burung terhadap perubahan musim ini berasal dari mekanisme internal tubuh mereka, atau biasa disebut dengan ritme endogen. Ritme endogen sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ritme sirkanual dan juga ritme sirkadian. Ritme sirkanual atau endogenous circannual rhythm merupakan mekanisme internal tubuh yang beroperasi pada siklus tahunan. Misalnya seperti burung yang sadar akan perubahan musim dan akan pindah menuju negara atau daerah lain yang hawanya lebih hangat saat musim dingin tiba. Dan yang kedua ada ritme sirkadian atau endogenous circadian rhythm. Proses internal dan alami yang mengatur siklus tidur hingga bangun yang diulangi kira-kira setiap 24 jam. Misalnya seperti bangun, tidur, makan, minum, dan kebutuhan harian lainnya seperti sistem ekskresi, metabolisme, sensitivitas terhadap obat, mood, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaturan dan mengatur ulang jam biologis. Nah, jam biologis sendiri ini bisa kita sebut dengan ritme sirkadian atau siklus yang mengatur selama 24 jam itu tadi ya. Nah, kenapa sih kita masih membutuhkan pengaturan dan mengatur ulang jam biologis ini? Karena kita masih butuh untuk menyesuaikan kembali proses kerja internal tubuh kita untuk tetap bertahan di dunia yang terdapat banyak sekali perubahan-perubahan. Misalnya perubahan intensitas cahaya dari pagi ke malam, perubahan waktu ketika kita melintasi negara yang berbeda zona waktu, dan perubahan-perubahan lainnya. Stimulus yang mengatur ulang ritme sirkadian mengacu pada istilah Jerman, yaitu Zeitgeber, yang berarti pemberi waktu. Contohnya adalah cahaya merupakan Zeitgeber dominan bagi hewan darat, dan pasang surut air laut merupakan Zeitgeber bagi beberapa hewan laut. Terdapat beberapa hal yang dapat membuat perubahan pada jam biologis ini. Yang pertama adalah jet lag. Jet lag sendiri merupakan salah satu gangguan yang kita alami ketika kita pindah zona waktu saat melakukan perjalanan menuju daerah lain yang berbeda zona waktu dengan yang kita tinggali saat ini. Nah, ketidakcocokan waktu antara jam biologis tubuh dengan waktu yang sesungguhnya di zona waktu baru akan menimbulkan beberapa dampak seperti stres, gangguan tidur, dan juga mengecilnya volume hipokampus. Selanjutnya adalah shift kerja. Orang dengan pola tidur tidak teratur seperti pilot dan perawat menunjukkan bahwa durasi tidur mereka bergantung pada kapan mereka tidur. Nah, ketika tidur di pagi atau siang hari, membuat durasi tidur mereka lebih cepat karena kita tidak terbiasa tidur pada siang maupun pagi hari. Pekerja shift malam akan tidur dengan baik ketika tidur pada esok hari dalam ruangan yang sangat gelap dan bekerja pada tempat yang sangat terang. Mengapa demikian?
karena tubuh akan menganggap bahwa saat kita tidur di kondisi dengan keadaan yang sangat gelap, tubuh akan menganggap bahwa itu adalah malam. Dan saat kita bekerja pada tempat yang sangat terang, tubuh akan menganggap bahwa itu pagi maupun siang, di mana seharusnya tubuh melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah morning people dan evening people. Morning people sendiri merupakan orang yang beraktivitas sejak pagi hingga siang hari, dan pada saat memasuki sore hingga malam hari, mereka akan turun performanya. Nah, selanjutnya adalah evening people. Evening people merupakan kebalikan dari morning people. Mereka lebih aktif beraktivitas pada sore hingga malam hari. Morning people dan evening people sendiri ini bergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, faktor genetik, maupun faktor-faktor lainnya. Orang yang tinggal di kota besar dan dikelilingi oleh pencahayaan yang terang lebih sering terjaga lebih malam dibandingkan dengan orang yang tinggal di area pedesaan dengan suasana yang tenang. Fakta menyatakan bahwa remaja yang memilih menjadi evening people lebih banyak menyebabkan masalah. Contohnya seperti mereka lebih suka mengantuk saat di kelas, lebih suka mengonsumsi alkohol maupun narkotika. Selain itu, remaja yang menjadi evening people juga memiliki prestasi dan intelijensi yang lebih rendah. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa morning people ditemukan lebih merasa bahagia dibandingkan dengan evening people. Karena apa? Karena siklus yang mereka jalani itu normal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme jam biologis. Nah, Cordister sendiri mengenalkan konsep bahwa otak memproduksi ritmenya sendiri yang disebut dengan jam biologis atau ritme sirkadian. Beliau juga melaporkan bahwa jam biologis ini tidak sensitif terhadap sebagian besar gangguan, yang artinya tidak dapat mudah berubah. Bahkan sebuah penelitian menyebutkan bahwa ritme sirkadian akan tetap stabil meskipun kita kekurangan makan atau minum, terpapar sinar X, dalam pengaruh obat penenang, alkohol, obat anestesi, kekurangan oksigen, mengalami kerusakan pada otak, maupun kekurangan organ endokrin lainnya. Yang pertama ada the suprachiasmatic nucleus atau SCN. Meskipun sel dalam tubuh dapat memproduksi ritme sirkadian, hal utama yang mengatur ritme tidur dan temperatur tubuh adalah suprachiasmatic nucleus atau SCN. SCN sendiri terletak tepat di atas optic chiasm yang merupakan bagian dari hipotalamus. SCN ini menghasilkan ritme sirkadiannya sendiri secara genetik, dan jika terdapat gangguan akan merusak ritme sirkadian tubuh kita. Sebuah penelitian terhadap mutasi gen menyimpulkan bahwa ritme mengikuti pola dari pendonor, bukan dari penerima. Hal ini juga membuktikan bahwa ritme memang berasal dari SCN itu sendiri. Nah, jadi penelitiannya ini dilakukan dengan melakukan operasi pengangkatan SCN dari otak orang dewasa dan dilakukan transplantasi jaringan SCN dari janin ke orang dewasa yang hanya memiliki 20 jam. Alhasil, ditemukan bahwa orang yang menerima transplantasi tersebut jadi memiliki ritme 20 jam pula, bukan 24 jam. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cahaya dapat meriset atau mengatur ulang SCN. SCN yang terletak tepat di atas optic chiasm, sebuah cabang kecil saraf penglihatan yang memiliki nama retinohypothalamic path yang memiliki jalur dari retina menuju SCN yang dapat mengubah pengaturan SCN. Nah, hampir semua input pada jalur tersebut tidak datang dari reseptor normal retina, karena dalam sebuah penelitian, tikus yang memiliki cacat genetik tetap memiliki jam biologis yang sinkron dengan cahaya. Nah, sebuah pernyataan mengejutkan menyatakan bahwa jalur retinohypothalamic menuju ke SCN datang dari sekelompok retina sel ganglion yang memiliki fotopigmen sendiri dan terletak di dekat hidung. Nah, hal itu disebut dengan melanopsin yang menerima beberapa input dari batang dan kerucut optik yang memungkinkan merespon terhadap cahaya tanpa adanya input dari retina normal. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, orang tunanetra yang mengalami kerusakan pada batang dan kerucut optik atau kerusakan pada korteks visual mereka, namun tetap memiliki input yang cukup pada melanopsin yang mengandung sel ganglion, maka cukup untuk memasukkan siklus bangun tidur terhadap cahaya matahari. Jadi mereka tetap bisa bangun dan tidur sesuai dengan cahaya matahari yang ada.
Selanjutnya, cahaya yang sangat terang dapat memperparah migrain bagi beberapa orang tunanetra. Dan yang terakhir, karena sel ganglion sendiri merespon dengan kuat terhadap cahaya biru atau short wavelength light yang biasanya dipancarkan oleh komputer, handphone, maupun TV. Nah, paparan tersebut dapat mereset ritme sirkadian kita. Maka, seseorang yang sering menggunakan media dengan persentase cahaya biru yang tinggi pada malam hari sering mengalami masalah bangun dan tidur. Nah, di situ dapat kita lihat gambar letak SCN yang terletak pada bagian hipotalamus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biokimia ritme sirkadian. Nah, terdapat beberapa gen yang bertanggung jawab atas produksi ritme sirkadian. Gen itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama diketahui sebagai period atau abbreviated pair dan timeless atau TIM yang akan memproduksi protein pair dan protein TIM. Nah, konsentrasi kedua protein ini berubah-ubah setiap hari tergantung pada interaksi antar neuron. Pada pagi hari, kemampuan mRNA atau messenger RNA dalam memproduksi pair dan TIM dimulai dari tingkat rendah dan akan semakin meningkat saat hari menjadi semakin siang. Seiring dengan peningkatan konsentrasi protein pair dan TIM, mereka akan memberikan timbal balik atau feedback berupa mencegah produksi mRNA sehingga ketika malam hari, konsentrasi pair dan TIM menjadi tinggi sedangkan mRNA menjadi rendah. Nah, mutasi gen yang memproduksi protein pair merujuk pada perubahan jadwal tidur. Orang yang mengalami mutasi pair ditemukan memiliki ritme sirkadian yang lebih pendek dari 24 jam. Mereka akan merasa mengantuk lebih awal dan bangun lebih pagi pada keesokan harinya secara konstan. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai melatonin. SCN mengatur siklus bangun tidur dengan mengontrol tingkat aktivitas di area otak lain, termasuk kelenjar pineal. Kelenjar pineal sendiri merupakan sebuah kelenjar endokrin yang terletak di posterior thalamus yang melepas hormon melatonin yang menghasilkan ritme sirkadian dan sirkanual. Melatonin akan membuat kita mengantuk sesuai jam biologis tubuh kita. Ketika seseorang berganti pada zona waktu baru atau mengalami perjalanan bisnis maupun perjalanan wisata menuju daerah baru dengan zona waktu yang berbeda, akan mulai mengikuti perubahan jadwal yang ada dan mereka akan tetap merasa mengantuk pada jadwal sesuai dengan zona waktu lama mereka hingga ritme melatonin itu menyesuaikan pada zona waktu baru. Orang yang memiliki tumor kelenjar pineal kadang tetap terjaga untuk beberapa hari. Melatonin sendiri akan meningkat sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur dan orang yang mengonsumsi pil melatonin pada malam hari hanya akan bereaksi sedikit saja karena kelenjar pineal akan tetap memproduksi melatonin pada waktu tersebut. Jadi seperti tidak ada efeknya. Nah, namun jika mengonsumsi lebih awal, mungkin pada sore hari atau pada saat tertentu yang dibutuhkan, maka mereka akan merasa ngantuk lebih awal dan hal tersebut berlaku pula untuk hal berikutnya. Misalnya jika kita mengonsumsi pada pukul 5, nah kita akan mengantuk lebih awal daripada biasanya dan pada keesokan harinya kita akan mengalami hal yang sama pula walaupun pada keesokan harinya kita tidak mengonsumsi pil melatonin ini tadi. Nah, pil melatonin terkadang membantu orang yang sedang mengalami perjalanan lintas zona waktu dan membutuhkan tidur pada waktu yang tidak biasa untuk menyesuaikan diri itu tadi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tahapan tidur dan mekanisme otak. Yang pertama adalah tidur dan gangguan kesadaran lainnya. Tidur merupakan suatu keadaan di mana otak masih aktif bekerja. Tidur ini ditandai dengan adanya respon yang menurun terhadap perangsangan yang ada. Sedangkan koma adalah tahapan atau periode ketidaksadaran yang berkepanjangan yang disebabkan oleh adanya trauma di kepala, stroke, atau disebabkan oleh penyakit tertentu. Seseorang yang mengalami koma memiliki tingkat aktivitas otak yang sangat rendah dan hanya dapat merespon sedikit atau bahkan tidak dapat merespon sama sekali terhadap perangsangan yang ada. Suara yang keras maupun cubitan yang sangat kuat bahkan tidak dapat membangunkan orang yang koma. Lalu ada kondisi vegetatif. Kondisi vegetatif adalah gangguan fungsi otak kronis. Dalam kondisi ini, cerebrum atau bagian otak yang mengendalikan perilaku dan pikiran tidak dapat berfungsi secara normal.
Namun, hipotalamus dan batang otak, yaitu bagian yang mengendalikan fungsi vital, masih bisa berfungsi dengan baik. Seseorang yang mengalami kondisi vegetatif berada pada dua kondisi, yakni antara tidur dan bangun. Walau saat dalam kondisi tersebut, orang tersebut tidak menunjukkan kesadaran akan lingkungan di sekitarnya. Nah, pada kondisi demikian, pernapasan yang ada lebih teratur dan tetap dapat memberikan respon atas rangsangan yang diberikan. Walaupun bentuk respon tersebut hanya berupa respon otonom yang berupa peningkatan detak jantung, frekuensi pernapasan, maupun keluarnya keringat. Adapun keadaan kesadaran minimal yang merupakan satu tingkat lebih tinggi dari kondisi ini ditandai dengan periode singkat, memberikan respon sesekali dari tindakan yang ada dan mampu memahami ucapan dalam jumlah yang terbatas. Keadaan vegetatif maupun keadaan kesadaran minimal dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Bagian terakhir dari tidur dan gangguan kesadaran lainnya adalah kematian otak. Kematian otak atau mati otak merupakan suatu kondisi di mana tidak ada tanda-tanda aktivitas otak maupun respon atas stimulus yang diberikan. Pemeriksaan biasanya dilakukan dengan memantau perkembangan aktivitas otak selama 24 jam sebelum pasien dinyatakan mengalami mati otak. Jika pasien sudah berada pada kondisi mati otak, maka satu-satunya penyangga kehidupannya adalah bergantung pada alat-alat medis, seperti ventilator. Jika pasien sudah berada pada kondisi mati otak, maka satu-satunya penyangga kehidupannya adalah bergantung pada alat-alat medis, seperti ventilator. Yang kedua adalah tahapan tidur. Peneliti tidak memiliki kecurigaan bahwa tidur memiliki tahap, sampai mereka tidak sengaja mengukurnya. Elektroensefalografi merupakan alat untuk mencatat dan mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak. Elektroensefalografi atau yang biasa disingkat dengan EEG memungkinkan peneliti untuk memantau aktivitas otak saat tidur. Pada dasarnya, tahapan tidur terbagi dalam dua jenis, yaitu tahapan tidur REM atau Rapid Eye Movement dan tahapan tidur non-REM atau non-Rapid Eye Movement. Nah, setelah itu tahapan tidur non-REM terbagi lagi menjadi 3 tahapan yang berbeda, sehingga semua tahapan tidur dibagi menjadi 4. Nah, umumnya pada saat tidur di malam hari, seseorang bisa saja melalui 4 tahapan ini selama beberapa kali. Nah, setiap memasuki siklus tahapan yang baru, durasi dari masing-masing tahapan akan berlangsung lebih lama. Biasanya, seseorang akan mengalami tahapan tidur REM yang paling lama menjelang pagi hari. Gambar di sebelah kanan berikut menunjukkan data dari polisomnograf, yaitu sebuah kombinasi dari catatan EEG dan rekaman pergerakan mata mahasiswa selama berbagai tahap tidur. Nah, dapat diketahui bahwa tahapan tidur terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tahapan tidur Rapid Eye Movement atau REM dan tahapan non-REM. Tahapan tidur non-REM terbagi lagi menjadi 3 tahapan yang berbeda. Yang pertama adalah tahapan 1 non-REM. Tahap ini terjadi saat seseorang dalam ambang realitas dan alam setengah bawah sadar. Artinya, seseorang berada dalam kondisi setengah sadar dan setengah tertidur. Terdapat peristiwa yang sangat umum terjadi dalam tahap ini, yaitu sentakan mioklonik, terkejut mendadak tanpa alasan apapun. Nah, tahap ini terjadi selama 1 hingga 5 menit. Jika pada tahap ini tidur tidak terganggu, maka orang tersebut akan dengan mudah masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap ini ditunjukkan oleh grafik B. Pada tahap ini tidur baru saja dimulai. EEG didominasi oleh gelombang yang tidak beraturan, bergerigi, dan bertegangan rendah. Aktivitas otak lebih sedikit dibandingkan saat bangun, tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan tahap tidur lainnya. Nah, pada tahap ini, korteks menerima masukan dengan frekuensi tinggi karena banyak neuron berada di luar fase satu sama lain. Lalu ada tahap 2 non-REM. Pada tahap ini, seseorang mulai tidur nyenyak, detak jantung dan pernapasan mulai lebih lambat. Lalu suhu tubuh merendah dan pergerakan mata terhenti.
Pada umumnya, seseorang berada dalam tahap ini selama 10 hingga 25 menit pada siklus pertama, dan mungkin akan lebih lama pada siklus kedua dan seterusnya. Tahap ini ditunjukkan pada grafik C. Karakteristik yang paling menonjol dari tahap ini adalah spindel tidur dan K kompleks. Spindel tidur ini terdiri dari 12 hingga 14 Hz gelombang selama ledakan yang berlangsung setidaknya setengah detik. Sedangkan K kompleks merupakan gelombang tajam yang terkait dengan penghambatan sementara penembakan saraf. Nah, kedua hal yang menonjol itu bekerja sama melindungi tidur dan menekan respons terhadap rangsangan luar. Keduanya juga bermanfaat untuk membantu penggabungan memori berbasis tidur dan pengelolaan informasi. Lalu dilanjutkan pada tahap 3 non-REM. Pada tahap ini, seseorang sudah berada dalam tidur pulas atau terlelap. Seseorang akan sulit dibangunkan jika sudah mencapai tahapan ini. Jika sudah terbangun, seseorang tidak bisa sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam tahapan ini, bagian tubuh mengalami perbaikan dan pertumbuhan jaringan kembali. Tubuh juga membangun kekuatan tulang dan otot, lalu meningkatkan dan memperkuat sistem imun, dan juga meningkatkan pasokan darah ke otot. Tahap ini ditunjukkan pada grafik D dan E. Pada tahap ini, detak jantung, cepat pernafasan, dan aktivitas otak menurun. Sedangkan gelombang yang lambat dengan amplitudo besar menjadi lebih umum. Grafik D dan E hanya berbeda dalam prevalensi gelombang yang lambat itu, dan beberapa otoritas menggabungkan sebagai satu tahap, yaitu slow wave sleep atau SWS. Pada tahap tidur gelombang lambat, masukan sensorik ke korteks serebral berkurang, dan banyak sel yang dapat menyelaraskan aktivitasnya. Nah, pada tahap ini ada beberapa gangguan tidur yang terjadi. Contohnya adalah parasomnia, sleepwalking, teror malam, dan lain-lain. Tahap keempat dalam tidur adalah tidur REM atau paradoksikal. Dalam sebuah penelitian terhadap pergerakan mata seseorang setelah seseorang tertidur, mereka mematikan mesin hampir sepanjang malam. Lalu, mereka menyalakan kembali mesinnya dan melihat adanya pergerakan mata. Setelah dilakukan penelitian berkali-kali dan berulang-ulang, terdapat kesimpulan bahwa saat tertidur terjadi periode gerakan mata cepat. Mereka menyebut periode ini sebagai tidur gerakan mata cepat atau REM. Dan segera menyadari bahwa tidur REM identik dengan apa yang disebut dengan tidur paradoksikal. Otot yang membantu membentuk postur tubuh dilaporkan lebih rileks selama tahapan REM dibandingkan tahapan lainnya. Pada tahapan REM, aktivitas denyut jantung, tekanan darah, dan kecepatan pernafasan lebih bervariasi dibandingkan dengan tahap 2 sampai 4. Singkatnya, tidur REM menggabungkan tidur nyenyak, tidur ringan, dan fitur yang sulit diklasifikasikan sebagai nyenyak atau ringan. Biasanya, sebagian besar orang menghabiskan sekitar 20% dari total tidurnya pada tahap ini. Periode tidur REM pertama biasanya terjadi sekitar 70 hingga 90 menit setelah seseorang tertidur. Lalu, untuk sebuah siklus tidur lengkap biasanya membutuhkan waktu 90 hingga 110 menit. Nah, artinya setelah melalui tahapan ini, otak mengulang kembali siklus tidur melalui tahap tidur non-REM dan dilanjutkan tahap tidur REM. Saya Aulia Endah Fitriani dengan NIM G01200027 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai mekanisme otak dalam kesadaran, gairah, dan tidur. Struktur otak pada gairah dan tidur. Salah satu bagian dari formasi retikular yang berkontribusi pada gairah kortikal dikenal sebagai pontomesencephalon. Neuron ini menerima masukan dari banyak sistem sensorik dan menghasilkan aktivitas spontan. Akson meluas ke otak depan, melepaskan asetilkolin dan glutamat yang merangsang sel-sel di hipotalamus, talamus, dan otak depan basal yang mengakibatkan pontomesencephalon mempertahankan gairah selama terjaga dan meningkatkannya sebagai respons terhadap tugas-tugas baru atau menantang. Stimulasi pontomesencephalon membangunkan individu yang sedang tidur atau meningkatkan kewaspadaan pada kondisi terjaga. Locus coruleus atau LC yang terletak di tonjolan batang otak terkait dengan respon fisiologi stres dan ketakutan dan juga berfungsi dalam siklus tidur dan bangun. Biasanya, locus coruleus ini tidak aktif terutama selama tidur, tetapi
memancarkan impuls sebagai respon terhadap peristiwa yang bermakna, terutama yang menghasilkan gairah emosional. Akson dari locus coruleus melepaskan norepinefrin ke seluruh korteks yang meningkatkan aktivitas neuron paling aktif dan menurunkan aktivitas neuron yang kurang aktif, sehingga perhatian ditingkatkan pada informasi yang penting. Hipotalamus juga memiliki beberapa jalur akson yang mempengaruhi gairah. Salah satu jalur yang melepaskan histamin neurotransmitter rangsang, yang meningkatkan gairah dan kewaspadaan di seluruh otak. Inti lateral dan posterior hipotalamus melepaskan neurotransmitter peptida yang disebut oreksin atau hipokretin, yang meningkatkan kewaspadaan. Oreksin diperlukan untuk tetap terjaga, tetapi tidak untuk membangunkan. Selanjutnya, sel otak depan basal menyediakan akson yang meluas ke seluruh talamus dan korteks cerebral. Beberapa akson ini melepaskan asetilkolin yang bersifat rangsang dan cenderung meningkatkan gairah. Asetilkolin ini dilepaskan selama bangun dan tidur REM, tetapi tidak selama tidur gelombang lambat. Selanjutnya, tidur dan penghambatan aktivitas otak. Selama tidur, neuron di talamus menjadi hiperpolarisasi, yaitu menurunnya kesiapan untuk menanggapi rangsang dan menurunnya informasi yang dikirimkan ke korteks. Selama tidur, akson yang melepaskan penghambat neurotransmitter GABA meningkatkan aktivitasnya dan mengganggu penyebaran informasi dari satu neuron ke neuron lainnya, dan koneksi dari satu area otak ke area yang lain. Nah, biasanya semua area otak ini bangun atau mulai tidur pada waktu yang hampir bersamaan. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Misalnya pada mamalia lumba-lumba memiliki kemampuan untuk tidur pada satu sisi otak dan sisi yang lainnya itu terjaga secara bergantian tidur untuk mengambil udara di malam hari. Nah, pada manusia ketika bagian otak ini tidak tidur atau bangun saat yang hampir bersamaan, mereka akan mengalami masalah tidur seperti misalnya berjalan saat tidur atau disebut juga dengan somnambulisme yang dapat terjadi karena sebagian besar otak itu tertidur tetapi tetap terjaga di bagian korteks motorik dan beberapa area lainnya. Nah, mereka ini umumnya memiliki mata terbuka dan dapat berorientasi menemukan jalan, serta biasanya dapat mengingat apa yang dilakukan atau dipikirkan selama berjalan dalam tidur. Tapi mereka bingung dan terkadang cenderung melukai diri sendiri atau orang lain karena sebagian besar otak tidak cukup waspada untuk memproses informasi dan menanggapi keputusan yang masuk akal. Nah, masalah lainnya adalah lucid dream. Lucid dream itu adalah gimana ketika seseorang itu bermimpi tapi sadar ketika dia itu sedang tidur dan bermimpi. Dan masalah yang lain adalah bangun dari tidur terkadang kita tidak dapat menggerakkan anggota tubuh atau kadang banyak yang menyebutnya sebagai ketindihan atau sleep paralysis. Nah, jadi selama tidur REM itu sel di pons dan medula itu mengirim pesan yang menghambat neuron tulang belakang yang mengontrol otot besar tubuh. Nah, jadi ketika tidur REM itu tubuh kita itu nggak bergerak dan mengikuti mimpi. Misalnya kita bermimpi sedang berlari, nah kita nggak bergerak seperti kita sedang berlari kayak gitu. Nah, biasanya ketika terbangun dari periode REM, sel-sel di pons ini akan mati dan otot dapat dikendalikan kembali. Tetapi ketika kita itu mengalami yang namanya sleep paralysis itu sebagian besar otak terbangun, sementara pons tetap dalam REM, sehingga individu tidak dapat bergerak untuk sementara. Fungsi otak dalam tidur REM. Selama tidur REM, aktivitas di pons yang memicu tidur REM dan sistem limbik yang merespons emosi menjadi aktif. Aktivitas menurun di korteks visual primer, korteks motorik, dan korteks prefrontal dorsolateral, tetapi meningkat di bagian korteks parietal yang berkaitan dengan sensasi tubuh dan temporal yang berkaitan dengan daya ingat. Gangguan tidur yang pertama, insomnia. Insomnia merupakan gangguan berupa kurangnya waktu tidur atau mereka yang kesulitan untuk memulai tidur atau bangun terlalu awal, yang ditandai dengan rasa lelah di siang hari dan kurang tidur di malam hari. Penyebabnya itu beraneka ragam, bisa berupa kebisingan, suhu yang tidak nyaman, stres, terus penggunaan obat-obatan, termasuk juga penggunaan pil tidur, terus epilepsi, penyakit Parkinson, terus depresi, kecemasan, dan juga adanya pergeseran ritme sirkadian. Yang kedua, apnea tidur, merupakan gangguan kemampuan bernapas saat tidur. Nah, orang dengan apnea tidur ini mengalami sesak napas saat tidur selama 1-2 menit atau lebih saat mereka bangun sambil terengah-engah, dan mungkin mereka tidak mengingat kejadian tersebut. Nah, orang yang apnea tidur ini akan mengantuk di siang hari.
lalu perhatiannya terganggu, depresi, dan terkadang dapat menyebabkan masalah jantung. Orang dengan apnea tidur memiliki banyak area otak yang telah kehilangan neuron, dan akibatnya mereka menunjukkan kekurangan pembelajaran, penalaran, perhatian, dan kontrol impuls. Penyebab dari apnea tidur ini dapat diperoleh dari genetik, terus juga hormon, atau kerusakan mekanisme otak yang mengatur pernapasan pada usia tua, obesitas, dan terutama pada pria parubaya. Yang ketiga, narkolepsi. Narkolepsi ini biasanya itu serangan mengantuk di siang hari. Nah, narkolepsi ini terkadang terjadi pada keluarga meskipun kebanyakan kasus muncul pada orang yang tidak memiliki kerabat yang berpotensi untuk mengalami narkolepsi. Orang dengan narkolepsi ini kekurangan sel hipotalamus yang memproduksi dan melepaskan oreksin. Hal ini dapat terjadi karena individu mengalami autoimun. Nah, oreksin ini berguna untuk tetap terjaga sehingga orang yang kekurangan oreksin akan memiliki periode bangun dan periode tidur yang pendek dan bergantian. Yang keempat, gangguan gerakan tungkai periodik. Nah, gangguan ini ditandai dengan gerakan kaki atau lengan yang tidak sengaja saat tidur. Pada orang dengan gangguan gerakan tungkai periodik, kebanyakan itu diderita oleh parubaya dan orang yang lebih tua. Itu akan menendang setiap 20 sampai 20 detik sekali selama beberapa menit atau bahkan jam. Nah, kebanyakan ini itu terjadi selama tidur NREM. Yang kelima, gangguan perilaku REM. Orang dengan gangguan perilaku REM ini banyak bergerak pada periode REM dan tampak memerankan mimpi mereka. Jadi, mereka itu sering bermimpi tentang membela diri mereka dari serangan, terus meninju, menendang, dan melompat. Dan seringkali mereka itu melukai diri mereka sendiri atau orang lain dan bahkan merusak benda yang ada di sekitar mereka. Yang keenam, teror malam. Teror malam adalah pengalaman kecemasan yang intens yang menyebabkan individu terbangun sambil berteriak ketakutan. Nah, teror malam ini lebih parah dari mimpi buruk. Teror malam terjadi biasanya selama tidur NREM dan lebih sering terjadi pada anak-anak. Kemudian ada yang ketujuh, berjalan dalam tidur atau yang bisa disebut juga dengan sleepwalking. Sering terjadi pada tidur gelombang lambat di awal malam dan tidak disertai dengan mimpi. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi lebih sering terjadi ketika orang itu kurang tidur atau di bawah tekanan yang tidak biasa. Nah, tindakan orang yang kurang tidur ini tidak direncanakan dengan baik dan biasanya tidak diingat. Hal ini dapat diketahui karena sebagian otaknya itu terjaga dan sebagiannya itu tertidur. Yang terakhir, seksomnia. Nah, seksomnia ini merupakan gangguan tidur di mana orang yang sedang tertidur ini terlibat dalam perilaku seksual, baik dengan pasangannya atau dengan masturbasi yang tidak dan seseorang itu tidak mengingatnya. Nah, sekarang giliran saya. Oke, perkenalan dulu ya. Namaku Amir Abdullah dengan NIM G0120014 ingin menjelaskan materi tentang kenapa tidur, kenapa rem, dan kenapa mimpi. Mari kita lanjut. Nah, masuk ke topik yang pertama, yaitu tidur. Jadi, tidur itu suatu kegiatan yang berguna atau hanya kegiatan yang sia-sia saja yang menghabiskan waktu. Mari kita cek. Nah, jadi kenapa sih kita itu tidur? Jangan-jangan selama ini teman-teman tidur cuma gara-gara capek. Hayu. Nah, jadi fungsi tidur itu sejatinya adalah untuk menyimpan energi. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan untuk tidur dan fungsi tidur juga ikut berkembang, seperti mengistirahatkan otot-otot, menurunkan metabolisme tubuh, meregenerasi sel-sel tubuh yang ada di neuron, memelihara sinaps, dan memperkuat memori. Dan adakah hubungan tidur terhadap ingatan? Tentunya ada. Jadi, tidur itu juga dapat merawat, mempertajam ingatan, mengenali atau merecall kembali memori-memori terdahulu dengan baik, dan meningkatkan kreatifan seseorang ketika menyelesaikan suatu masalah. Jadi habis bangun tidur tuh bisa tahu-tahu dapat inspirasi gitu. Keren kan? Keren. Nah, di slide ini ingin memperdalam kembali hubungan tidur dan ingatan. Jadi kan seperti yang sudah kita ketahui tadi, tidur dan ingatan ada hubungannya. Dan ada apa sih sebenarnya? Jadi ketika tidur, aktivitas yang terjadi pada hipokampus mirip atau hampir sama dengan aktivitas hipokampus ketika sedang belajar. Tidak hanya itu, jumlah aktivitas hipokampus selama tidur juga
berkorelasi tinggi dengan peningkatan kinerja selanjutnya. Jadi kinerja hipokampus kita sama tidur itu sama halnya dengan ketika kita bekerja. Sama-sama produktif gitu loh. Ngerti kan? Ngerti. Nah, di saat ini kita akan berkenalan dengan bentuk tidur yang agak berbeda, yaitu hibernasi. Jadi hibernasi itu adalah salah satu bentuk perbuatan untuk menghemat energi. Sama halnya dengan tidur. Hibernasi biasa dilakukan di musim dingin oleh hewan-hewan yang tentunya melakukan hibernasi. Nah, fungsi hibernasi itu apa sih? Fungsi hibernasi itu gak jauh beda kok sama tidur. Namun, ada sebuah penelitian terbaru yang dilakukan di tahun 1981 oleh Lyman, O'Brien, Green, dan Papa Frangos, maaf jika pelafalannya salah, yang dilakukan kepada hamster. Jadi, mereka melakukan penelitian terhadap hamster dan hasilnya hibernasi bisa menunda penuaan terhadap hamster yang berhibernasi daripada hamster yang tidak berhibernasi. Dan hibernasi juga bisa membentuk kekebalan terhadap infeksi dan trauma. Dan hewan-hewan apa aja sih yang melakukan hibernasi? Jadi, hibernasi itu biasanya dilakukan oleh hewan-hewan pengerat seperti hamster, tupai darat, dan lain-lain. Beruang dan kelelawar adalah contoh dari hewan-hewan yang melakukan kegiatan hibernasi juga. Dan tentunya ada hewan-hewan yang tidak bisa aku sebutkan sekarang yang juga melakukan hibernasi. Oke, lanjut ke topik kedua, yaitu rem. Bukan rem yang untuk menyetop mobil atau motor ya, tapi adalah rem salah satu jenis tidur. Lanjut. Nah, masuk ke pembahasan tidur rem. Jadi, tidur rem itu adalah salah satu tahapan tidur di mana ketika otak beristirahat, namun anggota tubuh yang lainnya tidak, seperti mata, telinga, hidung, dan lain-lain tidak beristirahat. Dan manfaat dari tidur rem itu sendiri apa sih? Crick dan Michelson berhipotesis bahwa tidur rem itu penting untuk penyimpanan memori, terutama untuk melemahkan koneksi yang tidak sesuai. Dan ada nih hipotesis lain tentang tidur rem. Jadi menurut David Maurice, tidur rem itu hanyalah tidur yang menggerakkan atau mengguncangkan bola mata secara bolak-balik. Karena di saat tidur itu kornea kita membutuhkan oksigen. Kok bisa kekurangan oksigen ketika tidur? Jadi pada dasarnya kornea kita itu pada waktu bangun atau melek itu mendapatkan oksigen dari udara bebas langsung atau dari luar. Jadi langsung bisa menangkap. Nah, ketika tidur kan mata menutup. Jadi tidak bisa mendapatkan oksigen secara langsung. Maka dari itu mata atau kornea berusaha untuk mencari oksigen dari mana. Nah, ketika tidur yang menyediakan oksigen itu cairan mata di bagian belakang. Jadi bola mata atau kornea itu berusaha untuk mencari oksigen. Maka dari itu bola mata bergerak-gerak atau mengguncangkan atau berguncang maksud saya. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu mimpi. Jadi sebenarnya mimpi ini berasal dari pengalaman nyata kita sendiri atau hanya sekedar khayalan belaka atau wahyu dari Tuhan. Nggak tahu ya. Mari kita cek. Nah, jadi masuk ke mimpi. Mimpi berdasarkan hipotesis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis aktivasi sintesis dan hipotesis klinis anatomis. Nah, di hipotesis aktivasi sintesis, mimpi merepresentasikan upaya otak untuk memahami sparse dan informasi yang terdistorsi. Mimpi dimulai dengan semburan aktivitas spontan di pons, gelombang PGO, yang mana akan mengaktifkan beberapa bagian korteks, lalu menggabungkan masukan yang serampangan dengan aktivitas lain, apapun yang sudah terjadi pada kita, dan melakukan yang terbaik untuk mensintesis cerita yang masuk akal informasi. Begitu. Oke, lanjut ke hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis kliniko-anatomis. Hipotesis ini adalah sebuah hasil studi klinis
dari pasien yang mengalami berbagai jenis kerusakan otak. Hipotesis ini mirip dengan hipotesis yang sebelumnya, yaitu hipotesis aktivasi sintesis pada prosesnya. Namun, hipotesis ini tidak menekankan kepada PONS, gelombang PGO, atau tidur REM. Hipotesis ini menganggap mimpi adalah sebagai pemikiran yang terjadi di bawah yang tidak biasa terkondisi. Akibatnya, kita sulit untuk mengingat apa yang terjadi selama mimpi berlangsung. Tidak hanya lupa, kehilangan jejak apa yang telah terjadi dalam mimpi, dan pemandangan yang tiba-tiba berubah biasa terjadi. Kehilangan rasa kemauan juga termasuk sebuah efek dari mimpi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan dan kami akan menjawab semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.